Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Alifa, NIM 240938110025 dari kelas 242B, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengampu Pak Mulawarman Munsyir. Latar belakang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Negara hukum adalah konsep penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang mengedepankan supremasi hukum di atas segala kekuasaan termasuk kekuasaan pemerintah. Pengertian negara hukum. Secara etimologis, negara hukum berasal dari istilah dan rule of law atau Inggris. Keduanya memiliki kesamaan dalam menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara. Pengertian dan klasifikasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Jenis-jenis hak asasi manusia menurut klasifikasi PBB. Pertama, hak sipil dan politik, First Generation Right, hak hidup, kebebasan. Kedua, berpendapat, kebebasan dari penyiksaan. Ketiga, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Kelima, hak kolektif, hak atas pembangunan perdamaian. Kelima, lingkungan hidup yang bersih. Negara hukum sebagai jaminan hak asasi manusia. Negara hukum ideal akan memastikan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi HAM, bukan untuk membatasi atau melanggarnya. Pengaturan ini dilakukan melalui perundang-undangan yang adil, pengadilan yang merdeka, serta mekanisme kontrol terhadap pelanggaran. Prinsip-prinsip negara hukum dalam menjaga hak asasi manusia. Pertama, legalitas. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Kedua, non-diskriminasi. Setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Negara wajib menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ketiga, akses terhadap keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan perilaku hukum yang adil. Kesimpulan, negara hukum adalah landasan yang mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang demokrasi dan berkeadilan. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip utama. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.